Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mulai masuk ke pembahasan mengenai PHP ya, dasar dari PHP, yang mana sebelumnya kita sudah membahas terkait mengenai HTML, lalu dasar-dasar HTML, penggunaan HTML, lalu MySQL-nya itu sendiri, lalu ya JavaScript-nya. Nah, sekarang kita sudah mulai ke PHP ya. Oke, sekarang pembahasan ini kita sudah masuk ke sesi 7. Kita share screen dulu. Oke, nah ini. Nah, mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web, kita sesi 7, pembahasannya yaitu PHP. Nah, submateri yang saya akan bahas ya, ada 5 ya. Yang pertama, mengenai definisi ya, atau PHP itu apa sih gitu ya. Lalu sejarah PHP, lalu komponen dasar PHP, program input dan output, dan yang terakhir itu aritmatika dalam PHP. Oke. PHP atau bisa disebut dengan Hypertext Preprocessor. Nah, ini merupakan sebuah script ya, atau sebuah bahasa untuk membuat aplikasi web ya, atau web development. Dan PHP ini sifatnya server-side scripting. Nah, itu artinya ketika kita mau menjalankan PHP, kita membutuhkan web server ya. Kalau misalkan localhost, nah sebelumnya kita sudah bahas mengenai exam ya, mengenai Apache, sorry. Ataupun kita bisa hosting ke ya penyedia jasa hosting ya, itu berarti sifatnya online. Dan PHP ini dapat diintegrasikan dengan HTML, JavaScript, jQuery, Ajax, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan bahasnya bagaimana PHP kita include-kan atau kita masukkan ke dalam format HTML. Oke, sejarah singkat mengenai PHP. Nah, ini itu foto namanya Rasmus Lerdorp ya, dan dia ada penemu dari PHP-nya. Nah, awal mula itu PHP kependekan dari personal homepage. Nah, pertama kali itu dibuat oleh Rasmus Lerdorp tahun 1995. Nah, pada waktu itu PHP masih bernama Form Interpreted ya, atau FI, yang wujudnya merupakan sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data formulir ya, formulir web. Ini masih sangat sederhana ya. Kalau kita mengenal sekarang istilah Google Form, nah dulu itu pertama kali dibuatnya, nah PHP namanya FI, dan itu fungsinya ya, sama sekarang seperti untuk mengisi atau data formulir web. Selanjutnya dirubah ke PHP FI dengan menjadikannya sumber terbuka atau open source. Nah, dengan open source ini, dengan teknis open source ini, tentu banyak sekali developer ya, atau orang-orang yang memang concern di bidang IT ini tertarik untuk ikut mengembangkan PHP gitu. Lalu pada 1997 PHP atau FI 2.0 itu dibuat ya. Versi ini sudah diimplementasikan dalam program C, disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP FI. Jadi lebih kompleks lagi fungsinya, bukan hanya sekedar untuk formulir web. Oke, selanjutnya pada tahun 1997 sebuah perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat, artinya lebih disempurnakan lah ya. Lalu di 98 perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0. Dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP, atau disebut dengan Hypertext Preprocessing. Pada pertengahan tahun 1999, Zen merilis interpreter PHP baru, dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4. PHP 4 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya untuk membangun aplikasi web kompleks, tetapi tetap memiliki kecepatan dan stabilitas yang tinggi. Lalu di 2004, perusahaan Zen itu merilis versi yang 5.0 ya. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar.
versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP itu. Jadi sudah integrasi atau sudah support dengan OOP ya. Nah, tersebut untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman ke arah paradigma yang berorientasi objek. Nah, untuk versi yang terbaru sekarang, yaitu versi 8.0. Nah, kelebihan PHP yang pertama menerapkan mekanisme CGI ya, atau disebut dengan Common Gateway. Lalu yang kedua multi OS ya, berarti bisa digunakan di beberapa sistem operasi. Lalu dia server side scripting, nah, artinya dia dijalankan di web server, mendukung berbagai macam web server. Jelas ya, kemarin sudah dibahas ada beberapa macam web server dan PHP include ke sana. Dan PHP bisa dibuat secara OOP atau Object Oriented Programming, atau juga bisa dibuat sebagai procedural. Lalu bisa mendukung banyak RDBMS, atau kita bisa menggunakan berbagai macam platform DBMS. Salah satunya itu ada MySQL, atau juga bisa menggunakan Postgre gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, oke. Selanjutnya ini contoh program PHP sederhana. Jadi, nah kita belajar dari nol ya, belajar dari dasar lapisan gitu. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kiri itu, saya mau nyalain pointernya, laser pointernya. Nah, ini yang sebelah kiri itu file HTML dan sebelah kanan itu file PHP. Nah, jadi kalau kita lihat itu secara format sih hanya beda dikit lah ya, cuman di file PHP di sini ya dia kita buat sebuah tag PHP ya. Jadi kita memasukkan file PHP ke dalam format HTML seperti ini contohnya ya. Oke, ini hasilnya. Ya sama aja ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, cuman bedanya di sini dia langsung di HTML ya seperti ini. Kalau di sini kita buat script PHP. Oke ya, tapi jangan lupa untuk menginstal web servernya. Jadi kalau belum ya install dulu examnya gitu, dan disimpan di folder htdoc ya, agar bisa diakses oleh localhost. File htdoc itu nanti kalian bisa akses di file exam ya, di .c atau di mana kalian install examnya, lalu cari yang namanya folder htdoc, dan di sana semua file PHP kalian harus simpan di sana dan rapikanlah berdasarkan, atau kita gunakan foldery. Oke, komponen dasar PHP, sintaks dasar PHP ya, ini ada opening dan ada closing ya. Kalau opening tagnya seperti ini, tanda kurung buka lalu diikuti dengan tanda tanya dan ada PHP ya, nama PHP. Lalu ditutup dengan tanda tanya dan kurung tutup. Lalu ada yang disebut dengan komentar dalam PHP. Nah, komentar di sini ada 3 jenis ya. Atau misalkan kalau kalian ada yang tahu, ada 4 atau 5, nah boleh nanti komentar saja. Nah, di sini ada menggunakan slash dan tanda bintang, ditutup dengan bintang dan slash juga. Nah, ini gaya komentar untuk lebih dari 1 baris. Misalkan kalau banyak penjelasannya gitu. Nah, karena kalau dibuat ke kanan gitu kan panjang gitu. Nah, buat agar lebih rapihnya, misalkan kita bisa enter dan menggunakan simbol seperti ini. Lalu ini untuk gaya komentar 1 baris menggunakan pagar, lalu ada komentar dengan menggunakan slash. Nah, ini juga untuk 1 baris. Baik, next. Nah, selanjutnya itu mengenai variabel dalam PHP. Nah, tentu kalau misalkan membahas variabel di bahasa pemrograman manapun tentu menggunakan variabel ya. Karena apa? Ya karena ya kita memerlukan sebuah wadah, itu sebuah objek itu di mana ya kita menyimpan sebuah logika atau sebuah prosedur atau sebuah fungsi ke dalam variabel tersebut ya. Nah, jadi yang disebut dengan objek itu
sebutan variabel itu adalah sebuah wadah yang dapat kita isi, dapat kita kosongkan, dan kita dapat ambil kembali ya isi dari variabel tersebut atau nilai atau fungsi yang kita masukkan ke dalam variabel tersebut ya. Nah, contohnya atau sini saya bahas dulu ya. Variabel direpresentasikan dengan simbol dolar ya. Oke, di depan nama variabel. Lalu bersifat case sensitif, artinya huruf besar, huruf kecil itu akan berpengaruh, dan diawali dengan huruf atau underscore, tidak boleh menggunakan spasi. Nah, ini contoh untuk penggunaan sebuah variabel ya. Nah, di sini diawali dengan tanda dolar, itu atau simbol dolar. Dan di sini ada dua variabel itu, tapi dengan sama itu ya, si formatnya sama itu, nama itu sama. Namun yang membedakan itu ada yang huruf besar, huruf kecil, yang itu menandakan bahwa penamaan variabel pada PHP itu case sensitif ya. Lalu di sini dia tidak boleh diawali dengan dia tidak boleh diawali dengan angka. Makanya kalau misalkan kita masukin angka seperti ini di dalam penamaan variabel, itu akan error ya. Kita hilangkan saja gitu. Kalau pakai underscore itu bisa. Kalau di kalau di running ya, nanti yang munculnya sebenarnya namanya apa, tapi yang muncul itu value atau nilai dari variabelnya ya gitu. Jadi yang muncul misalkan nanti ketika di running yaitu Mia dan Laila ya, pakai koma Mia, koma Laila. Oke. Nah, selanjutnya selain ada variabel, ada juga yang disebut dengan konstanta. Kalau variabel itu sifatnya dinamis, atau artinya variabel bisa berubah-ubah, bisa kita kosongkan, kita bisa ganti nilainya. Gitu. Kalau konstanta itu tidak bisa ya. Nilai pada konstanta itu tidak bisa diubah atau sifatnya tetap. Nah, menggunakan function define ya, dalam mendefinisikannya, dan tidak perlu memerlukan tanda dolar atau ya S ya sebelum mendefinisikannya. Konstanta bisa didefinisikan dan diakses dimanapun tanpa batasan aturan scoping variabel. Konstanta hanya bisa digunakan oleh data scalar saja. Data scalar itu adalah data yang hanya memiliki satu nilai saja. Misalkan apa? Misalkan ada string, ada integer, ada double, ada float gitu. Nah, kalau misalkan yang lebih dari satu apa? Ya array misalkan ya. Lalu selanjutnya ada input dan output pada PHP. Nah, kita sudah tahu ya bahwa web itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada web statis dan ada web dinamis. Nah, kalau web dinamis itu biasanya memiliki kemampuan login, kayak baca data, tambah data, ubah data, dan hapus data. Artinya ada pengolahan data yang dinamis. Ya. Tidak cukup dengan hanya tampilan saja. Gitu. Lalu selanjutnya, inputan data yang paling dasar dalam halaman web itu adalah form. Form merupakan sintaks HTML yang berisi kumpulan kolom isian data. Misal, ya, ada form login yang berisi isian nama pengguna dan kata sandi. Lalu ada form pendaftaran yang berisi isian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, URL, dan lain-lainnya. Nah, di sini dalam pengiriman data di dalam sebuah form ya, dalam berkomunikasi sebuah atau komunikasi data ya dari proses satu ke proses yang lainnya, dari halaman satu ke halaman yang lainnya, itu ada metodenya. Di sini ada metode post dan get ya. Pada tag form terdapat dua nilai dari atribut metode, yaitu get dan post. Untuk alasan keamanan sebaiknya menggunakan post ya. Namun untuk form dengan data yang dianggap tidak privasi bisa menggunakan get. Bedanya adalah metode get akan menampilkan semua data dalam URL yang kemudian disebut sebagai query string. Sedangkan post, dia akan menyimpan data di dalam body request tanpa menampilkannya secara langsung di dalam URL. Nah, itu artinya kalau get, nah kalian nanti ketika misalkan mau mengirimkan sebuah data, klik submit, nah lihat di atasnya atau di URL-nya atau di address bar-nya. Kalau misalkan string yang kita inputkan di dalam input box, misalkan nama alamatnya muncul di dalam URL, nah berarti itu menggunakan konsep get, menggunakan metode get. Tapi kalau misalkan ternyata tidak muncul di address bar-nya, nah itu bisa kemungkinan menggunakan
method post ya. Kita lihat nanti perbedaannya. Nah, ini contoh method get. Nah, ini kan udah ya HTML-nya, ada head, title-nya. Nah, di sini kita buat form ya, action, lalu ada metodenya get. Nah, di sini ada menggunakan div untuk pembagian apa? Division ya, div itu yang ada di halamannya. Lalu kita buat sebuah label nama, lalu kita di samping nama itu, sorry, di bawah nama itu ada input ya, input dengan name-nya nama, tipenya adalah teks, lalu placeholder-nya masukkan nama. Berarti placeholder itu apa sih? Semacam tips lah ya, tips ketika kita buka input box itu untuk apa sih, kita nanti ada muncul masukkan nama. Lalu alamat kita set seperti ini. Lalu setelah itu di bawahnya kita masukkan button ya, button submit. Gitu. Nah, lalu setelah itu kita tutup formnya. Kita buat script PHP-nya untuk menggunakan fungsi get, method get ya. Jika ya, menggunakan fungsi if, iset. Nah, iset ini fungsi untuk mengecek apakah nilai yang ada di dalam variabel itu sudah ada atau tidak, gitu ya. Berarti kalau sudah ada, dia bernilai true, gitu ya. Lihat diceknya itu dari variabel nama dan variabel alamat, gitu. Nah, berarti kalau awalnya ini masih kosong ya, ketika di submit ya, ini tidak bernilai false ya, maka tidak akan memunculkan tuh teks atau value dari nama dan value dari alamatnya, dari variabel nama dan variabel dari alamatnya, gitu. Ya, saya ulangi lagi, fungsi set itu adalah untuk mengecek apakah nilai yang ada di dalam variabel dengan metode get itu sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, berarti itu bernilai true. Maka fungsi if ini bernilai true dan ini akan dieksekusi. Ya, tapi kalau misalkan di inputannya masih kosong, maka iset di sini itu bernilai false. Itu maksudnya. Jadi kalau bernilai false, dia tidak akan merani perintah untuk menampilkan nilai dari variabel nama dan variabel alamat. Begitu. Ya. Oke, lihat ini hasil runningnya. Tadi kan kita ada nama tuh, masukkan alamat, itu placeholder ya. Nama, alamat, lalu submit. Nah, ini saya contoh memasukkan nama Agung Utara dan alamatnya, ini jangan klik situ. Nah, di submit dia muncul di sini, dan perhatikan di address bar. Ini yang membedakan antara get dan post. Ya, isian yang kita masukkan ke dalam input itu muncul di address bar. Nah, kalau misalkan si isiannya itu privacy atau misalkan ya data penting, nah jangan menggunakan fungsi get. Tuh, ya. Lalu untuk metode post itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Ini sama aja sih ya untuk formnya, cuman ini metodenya kita ganti dengan metode post. Di form kita definisikan metodenya yaitu post ya. Lalu di PHP-nya kita buka tag PHP tersebut. Lalu kita buat sebuah sebuah variabel ya. Ada variabel email dan variabel password. Isiannya dari mana? Ya isiannya ngambil dari inputan ya, input yang ada di form, inputan email dan inputan kata sandi atau password ya, gitu. Yang dipanggilnya apa? Yang dipanggilnya name-nya. Ya, name email gitu. So, name password. Nah, ini juga email dan password, bukan ininya ya. Bukan teks dari labelnya, bukan teks dari labelnya. Nah, di sini ada metode atau kita ada simbol add gitu. Maksudnya apa sih simbol add itu gitu. Nah, ini fungsinya untuk mengantisipasi jika variabel sebelumnya ternyata tidak ada datanya, nah itu akan tetap bisa di running ya, gitu, untuk mengecek atau untuk
mengosongkan si variabel sehingga dia bernilai null. Jadi kalau misalkan si email ini bernilai null, nah berarti itu oke. Nggak masalah, bisa di running ya. Jadi sebelumnya kan ini email nggak ada nih, nggak ada datanya kan ya. Si email masih kosong ya. Dan kalau kita tidak menyisipkan add ini, tentu itu akan error ya. Error. Nah, antisipasinya apa ya? Menggunakan add. Jadi nanti si email ini akan diisi dengan nilai null ya, null. Kalau seperti itu, maka dia bernilai true ya, bisa di running gitu. Nah, itu juga dengan password sama. Lalu selanjutnya di sini jika email, nah email ini berarti kalau kondisinya hanya sekedar masukkan variabel di if variabel. Nah, kalau misalkan di variabel itu ada datanya, maka kondisi akan bernilai true. Maka ini akan dijalankan, akan dieksekusi, menampilkan echo. Nah, di situ akan menampilkan teks email di sini titik 2, dia tipenya strong, lalu diikuti dengan email yang kita masukkan di inputan yang sebelumnya. Nah, jadi perintah untuk menampilkan teks itu menggunakan echo ya. Nah, untuk passwordnya juga sama. Jika passwordnya ada ya, berarti jika terisi bernilai true, maka ini akan dieksekusi. Itu maksudnya ya. Nah, bedanya bagaimana kalau di di running? Nah, lihat ketika di running, nah ini sandinya muncul, emailnya muncul, tapi di sini lihat tidak ada teks yang mengikuti setelah nama filenya ya, atau lokasi di mana file ini tersimpan. Hanya sampai post.php saja. Berarti ini nama file. Gitu. Jadi lebih aman. Oke, kita lanjutkan saja ke aritmatika dasar dalam PHP. Nah, aritmatika dasar dalam PHP ini semacam menggunakan sebuah operator atau perhitungan ya, di dalam skrip PHP. Nah, contohnya di sini kita punya uang 1.000 gitu. Lalu kita dikasih lagi nih uangnya 5.000. Nah, berarti gimana tuh cara mendeklarasikannya atau kita mendefinisikannya ke dalam file PHP. Nah, contohnya seperti ini. Gitu. Kita punya uang 10.000 dan ternyata dikasih lagi uang 5.000 ya, tinggal ditambahkan 5.000. Tapi di sini bukan 10.000-nya yang dipanggil, tetapi variabelnya itu kan yang ditambahkan. Ya, biar dinamis lah. Jadi kalau misalkan uang asal kita 5.000, tinggal ganti aja di sini 5.000. Jadi 5.000 tambah 5.000 jadi 10.000 gitu ya. Lalu kita tampilkan uang saat ini yang dimiliki sebesar Rp titik, nah panggil variabelnya. Nanti muncul gitu kan, isian variabelnya berapa, 15.000, nah, seperti ini. Nah, kalau mau memanggil nilai dari variabel itu menggunakan tanda titik dulu ya, setelah string. Jadi echo string, nah, setelah string itu spasi titik spasi nama variabelnya, lalu jangan lupa diikuti dengan titik koma untuk menutup satu baris skrip PHP. Nah, lalu selain tadi yang aritmatika sederhana, ada juga yang disebut dengan aritmatika bersarang. Nah, berarti di sini yang bersarang itu di dalam variabelnya perhitungannya ada beragam gitu ya. Maksudnya coba di sini kita lihat ada variabel x, y, z dengan nilai 2, 14 dan 3. Lalu si x itu akan diisi oleh gitu ya, si nilai dari y ditambah 2 dikali nilai dari z. Berarti y itu 14 ditambah 2 berarti perkalian dulu ya harusnya. 2 kali z, 2 kali 3, 6. 6 ditambah 14 berarti 20. Tuh. Jadi sudah menerapkan derajat operator ya. Jadi yang perkalian dulu, lalu selanjutnya pembagian, gitu ya, seterusnya. Lalu untuk Y di sini akan diisi oleh nilai dari X ini ya. Lalu ini tanda persen itu
modulo ya, modulo. Oke, kita nanti lihat hasilnya. X di sini tadi kan berapa ya? 20 gitu ya. X X20 modulo 3 berarti hasilnya 2 ya. Nah, oke, untuk yang modulo ini yang tadi ya. Modulo itu sisa hasil bagi. Nah, sisa hasil bagi itu nanti sisanya berapa? Misalkan ini kan X nilainya dia 20. Nah, di sini dia modnya 3. Berarti kita coba 3 kali 6 itu kan. 3 kali 6, misalkan hasilnya 18 dan sisanya adalah 2 gitu ya. Kalau misalkan modnya 2, berarti 20, mod 2 berarti kosong karena dia habis, itu kan tidak ada sisa. Gitu maksudnya. Ya. Oke, next. Nah, ada kompon aritmatika. Nah, merupakan operator yang melakukan pekerjaan lebih dari satu, tetapi lebih sedikit kode penggunaan operatornya. Nah, di sini ada bisa kita lihat ya di tabel ya kompon operatornya untuk ketambah, kurang, kali, bagi, modulo, dan concatenate. Nah, concatenate itu fungsinya untuk menggabungkan dua nilai ya, menggabungkan ya, bukan dioperasikan sih, nggak seperti ditambahkan, dikurangi, dikali itu enggak, tapi concatenate itu dia digabungkan. Misalkan saya punya 1 dan 3, nah, kalau pakai concatenate jadi 13 itu kan digabungkan. Nah, ini contohnya ya, kita bisa lihat saya punya variabel 1 dan variabel 2 ya, dengan angka awal itu sama, mereka dapat 2 dan 2. Lalu di operasi yang pertama dia ditambahkan 3, lalu si par 2-nya itu hanya membandingkan sajalah dengan teknis kompon ini dan dengan penyebelahan yang biasa ya, gitu. Hasilnya sama seperti ini ya, gitu. Ini dipanggil kembali si par 2 tambah 3. Kalau ini dia langsung gitu ya, langsung ditambahkan dengan 3 gitu. Dan ini dikurangi karena si par 1 itu nilainya enggak 2 lagi ya, karena apa? Karena udah ditambah 3, berarti dia bernilai 5 ya. Itu di sini 5 dikurangi 2 dia sama dengan hasilnya 3. Ya, sama juga yang di bawahnya juga ya. Ini. Lalu si par 1 dan par 2 itu dia sekarang sudah bernilai 3 gitu ya. Sekarang dia dikali 2 hasilnya 6. Nah, berarti par 1 sekarang nilainya 6. Nah, lalu di sini 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ya. Lalu 6 mod 2. Sorry. Ini bukan 6, 3 ya. Ini udah dibagi 2, hasilnya 3. Sekarang 3 mod 2, hasilnya 1. Nah, sisa baginya. Itu sisa baginya. Lalu setelah 1, ini ya, si var 1, ini nilainya sudah 1 ya. Nah, sekarang dia diconcatenate dengan 2. Maka hasilnya 12 karena 1 digabungkan dengan 2. Gitu ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi nggak dioperasikan sih kalau concatenate itu dia digabungkan gitu ya. Nah, oke, untuk dasar PHP-nya cukup sekian ya, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya insya Allah saya akan bahas mengenai penggunaan if ya, if, terus ada switch case gitu. Lalu ada nanti juga kita mulai masuk ke database, kita CRUD-nya, create, update, delete-nya kita berhubungan dengan database-nya di PHP. Nah, setelah itu insya Allah juga kita akan bahas mengenai salah satu framework yang sering digunakan yaitu C ya. Oke, saya tutup ya, mohon maaf atas kekurangannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.